68 tahun tanpa kemenangan, media Cina meremehkan timnas Indonesia. Apakah ini momen Garuda bangkit? Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, timnas Indonesia selalu berjuang melawan tim besar Asia, Cina, dengan hasil yang sama, kekalahan. Sudah 68 tahun sejak pertemuan pertama antara kedua tim, dan Indonesia belum pernah sekalipun mencatatkan kemenangan melawan Cina di ajang internasional. Sebuah catatan sejarah yang bagi sebagian orang terasa seperti beban yang tak kunjung terlepas. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana media Cina dengan penuh percaya diri masih menganggap timnas Indonesia sebagai lawan ringan, meremehkan potensi Garuda yang terus berkembang. Sebuah media olahraga ternama di Cina baru-baru ini mempublikasikan artikel yang mengulas kekuatan tim-tim sepak bola Asia, dan Indonesia disebut-sebut sebagai tim yang selalu kalah ketika berhadapan dengan Cina. Bahkan dengan nada merendahkan, mereka menulis, "Timnas Indonesia, meskipun berkembang, tetap berada jauh di bawah level Cina, sebuah tim yang tidak pernah bisa menaklukkan kami dalam hampir 7 dekade." Narasi ini, meskipun berdasarkan fakta, justru menambah ketegangan antara kedua negara yang selama ini memiliki rivalitas kuat di dunia sepak bola. Namun, apa yang terlewat oleh media Cina adalah kenyataan bahwa sepak bola Indonesia telah mengalami transformasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Sejak era pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan pesat dengan permainan yang lebih terorganisir dan mentalitas yang lebih kuat. Para pemain diapora seperti Jay Itzes, Kelvin Verdong, Tom Hey, dan Ole Romeni semakin menunjukkan kualitas mereka di pentas internasional, bahkan di klub-klub Eropa. Timnas Indonesia kini lebih dari sekedar tim dengan sejarah panjang kekalahan. Mereka adalah tim yang sedang berkembang dan siap menghadapi tantangan besar. Media Cina mungkin lupa sepak bola bukan hanya soal statistik masa lalu. Sebuah pertandingan bisa berubah dalam sekejap dan setiap tim memiliki potensi untuk membalikkan keadaan. Sebagai contoh, Indonesia sudah menunjukkan perlawanan sengit di laga-laga kualifikasi Piala Dunia dan mereka kini memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran selanjutnya. Dengan kekuatan mental yang semakin solid serta persiapan matang, siapa yang bisa menjamin bahwa sejarah 68 tahun tersebut tidak akan terputus di masa depan? Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia sudah lama membuktikan kualitas mereka di turnamen regional, seperti Piala AFF, di mana mereka sering kali menjadi kandidat juara meskipun sering kalah di final. Tentu saja, perjalanan menuju level dunia masih panjang, tetapi momentum yang mereka bangun sekarang bisa menjadi kunci untuk mengubah sejarah yang menimpa mereka. Namun, apakah media Cina bisa mengabaikan potensi besar ini? Lihat saja, mereka juga pernah mengalami masa-masa kelam di pentas internasional. Bahkan mereka harus menghadapi banyak kegagalan sebelum akhirnya meraih kemajuan pesat. Mungkinkah kini saatnya untuk timnas Indonesia membuktikan kepada dunia dan khususnya kepada Cina bahwa mereka bukanlah tim yang bisa diremehkan begitu saja? Ada pepatah yang mengatakan tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Di saat-saat seperti ini, sejarah memang penting, tetapi keberanian untuk merubahnya adalah apa yang sebenarnya membedakan tim besar dari tim yang hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah. Indonesia mungkin belum pernah menang melawan Cina dalam 68 tahun terakhir, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa 2025 bukanlah tahun yang berbeda? Laga selanjutnya antara Indonesia dan Cina bisa menjadi momen bersejarah yang mengubah segalanya. Garuda kini bukan hanya datang untuk bertanding, tetapi untuk menorehkan sejarah baru. Dan jika media Cina masih merasa nyaman dengan narasi kuno mereka, Indonesia akan terus berkembang, siap mengukir kemenangan pertama mereka atas tim besar Asia tersebut.
Timnas Jepang turunkan skuad lapis kedua. Apakah ini bantuan terselubung untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia? Ketika Timnas Jepang mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan skuad lapis kedua saat melawan Indonesia, banyak yang terkejut. Sebuah langkah yang terlihat sederhana, namun bisa jadi ini adalah bentuk bantuan terselubung dari Jepang untuk Indonesia, memberi kesempatan Garuda meraih poin yang sangat dibutuhkan untuk terus bertahan dalam perburuan tiket ke Piala Dunia 2026. Dalam dunia sepak bola, kadang ada momen di mana rivalitas berubah menjadi kesempatan emas, dan ini mungkin salah satu momen yang tak disangka-sangka. Pernyataan mengejutkan datang beberapa bulan lalu dari pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Dalam sebuah wawancara, Moriyasu dengan percaya diri menyebutkan bahwa ia yakin Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 menemani Jepang di pentas global. Kalimat ini bukan sekedar penghibur, namun sebuah pengakuan yang sangat berarti, terutama bagi Indonesia yang terus berjuang untuk menunjukkan kualitas di kancah internasional. Saya melihat perkembangan pesat pada Timnas Indonesia, terutama dengan banyaknya pemain berbakat yang kini bermain di Eropa. Indonesia memiliki potensi besar, dan saya yakin mereka akan lolos ke Piala Dunia, kata Moriyasu. Pernyataan ini tentu sangat menggugah, mengingat Jepang adalah salah satu tim terbaik di Asia, dan pandangan Moriyasu memberikan angin segar bagi Timnas Indonesia yang selama ini berusaha keras menembus level dunia. Jika melihat lebih dalam, keputusan Jepang untuk menurunkan skuad lapis kedua saat menghadapi Indonesia sebenarnya bisa dipahami dalam konteks yang lebih besar. Di satu sisi, Jepang sudah dipastikan akan lolos ke Piala Dunia dan mereka mungkin tidak ingin membebani para pemain utama mereka dengan pertandingan yang kurang penting. Namun, di sisi lain, langkah ini memberi Indonesia kesempatan untuk meraih kemenangan yang sangat berarti yang bisa menjadi penentu dalam perjuangan mereka di kualifikasi. Namun, apakah ini hanya kebetulan? Tentu saja tidak. Bagi Moriyasu dan Jepang, membantu Indonesia bukan hanya soal memberi kesempatan, tetapi juga tentang mempersiapkan pesaing yang tangguh. Jepang tahu betul, untuk terus berkembang, mereka membutuhkan lawan-lawan yang juga berkembang. Dalam hal ini, Indonesia dengan para pemain diaspora berbakat yang kini bermain di liga-liga top Eropa, mulai mengancam posisi dominan Jepang di Asia. Pemain-pemain seperti Mads Hilgers, Jay Itzas, Calvin Verdonk, dan Dean James kini menjadi bukti nyata dari potensi besar Indonesia. Bahkan beberapa pemain muda seperti Marcelino Ferdinand mulai menunjukkan kualitas yang tidak kalah dengan para pemain top Asia. Moriyasu yang mengamati perkembangan ini dengan seksama, melihat bahwa Indonesia tidak hanya sekedar tim biasa yang bisa diabaikan. Mereka adalah tim yang sedang membangun fondasi untuk menjadi kekuatan besar di Asia. Dengan keputusan Jepang untuk menurunkan skuad lapis kedua, mereka sebenarnya memberi Indonesia kesempatan untuk meraih poin yang akan sangat penting untuk lolos ke Piala Dunia. Ini bukan berarti Jepang meremehkan Indonesia, tetapi justru sebuah pengakuan terselubung bahwa mereka melihat potensi besar yang ada pada Timnas Indonesia. Moriyasu bukan hanya percaya pada kualitas pemain Indonesia, tetapi ia juga ingin memberi mereka peluang untuk berkembang dan melangkah lebih jauh. Apakah Indonesia akan memanfaatkan kesempatan ini? Sebuah laga melawan skuad lapis kedua Jepang bisa menjadi batu loncatan bagi Garuda untuk mencapai impian besar mereka. Meskipun secara statistik Indonesia belum pernah memenangkan pertandingan melawan Jepang, situasi saat ini berbeda. Dengan pemain-pemain muda berbakat yang terus berkembang, Indonesia kini memiliki kekuatan yang bisa menyaingi tim-tim terbaik Asia. Di sisi lain, Indonesia juga perlu menunjukkan bahwa mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan bijak. Sebuah kemenangan atas Jepang, meski dengan skuad lapis kedua, akan mengangkat moral tim dan memberi mereka dorongan besar dalam perjuangan menuju Piala Dunia. Ini adalah momen yang harus dimanfaatkan dengan baik, karena bisa jadi ini adalah langkah pertama Indonesia untuk menorehkan sejarah baru di sepak bola dunia. Jadi, apakah ini saatnya Indonesia membuktikan bahwa mereka siap bersaing di level dunia? Jepang mungkin memberi kesempatan, namun pada akhirnya Garudalah yang harus memanfaatkan momen ini dengan penuh semangat dan tekad.
Kemenangan atas Jepang, meskipun dengan skuad lapis kedua, bisa menjadi titik balik dalam perjalanan panjang Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kalau kamu yakin timnas Indonesia bisa bikin sejarah dan tembus Piala Dunia, jangan lupa like video ini serta drop pendapatmu di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar perjuangan Garuda menuju Piala Dunia.